Buruan cek video kalian sumbernya dari mana. Kalau sumbernya itu eksternal, itu awas, jangan kalian didiemin saja. Perbaiki traffic kalian, perbaiki traffic kalian sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hasim Tutorial ini ya. Baik teman-teman, kita malam ini akan membahas seputar traffic ya teman-teman. Kita membahas traffic di analitik, karena sangat penting sekali ya teman-teman ya. Sangat penting sekali untuk kita mengembangkan channel kita. Kemudian apa sih dampaknya kalau sumber traffic kita datangnya itu dari eksternal? Saya perjelaskan ya teman-teman ya, saya perjelaskan satu persatu. Kalau sumbernya itu trafiknya dari eksternal, nah dari mana sih penontonnya kok bisa eksternal? Yaitu penonton link video kita itu disebarkan di grup-grup semacam kayak WA, Facebook dan lain sebagainya. Dan belum tidak itu juga teman ya, bukan itu juga itu kalian itu sumber traffic eksternal itu datangnya dari suntikan jam tayang atau suntikan view yang biasanya viewnya rusak terus keluar di grup Facebook ya. Terus ada ini ya, salah satu oknum terus inbox nge-DM memperbaiki traffic lah, inilah itulah, biayanya 5 juta 4 juta. Itu teman-teman, awas, jangan sekali-kali kalian tergiur dengan yang namanya memperbaiki traffic channel kalian, karena tidak efisien temennya, karena tidak efisien banget. Kalau misal traffic kita diubah sama orang atau dikerjakan sama orang, itu sama aja kita bunuh diri lagi. Sudah kita keluar duit, terus kita trafficnya itu acak-acakan, yang awalnya itu eksternal, terus nambah lagi nambah lagi playlist. Karena sumber traffic yang bagus itu adalah ada 3 teman-teman ya, ada 3, yaitu 1 rekomendasi, 2 penelusuran YouTube, 3 fitur jelajah. Itulah sumber yang paling bagus teman-teman ya. Adapun berkembang atau tidaknya itu tergantung kita membuat ngedesain yang namanya thumbnail. Dan saya tidak bosan-bosan untuk kasih tahu kalian, peran thumbnail itu sangat penting teman-teman ya. Sangat penting buat channel kita atau buat video kita, karena thumbnail itu mewakili dari video kita. Itu udah jelas teman-teman ya, itu udah jelas hukum alam. Oleh karena itu kalian harus menggunakan yang namanya thumbnail yang menarik semenarik mungkin. Nah, apakah misalkan kita sumbernya itu jelek, itu adalah eksternal? Iya, itu udah jelas eksternal. Ini yang pemula ini ya belum pada tahu sumber traffic itu kalau dari eksternal, wah bagus nih, naik nih. Sedangkan ya kita misal kita itu ya berkoar di Facebook, terus kita di DM oleh salah satu oknum penambah jam tayang jasa lah gitu ya, jasa jam tayang dan subscriber. Nah dari situ emang tayangan naik melesat tinggi. Nah sumber trafiknya itu dari mana? Pasti jadi sumbernya itu dari ini ya, dari eksternal. Itu tidak bagus teman-teman ya. Meskipun tayangan melejit, tapi lihat kalian sumber trafiknya dari mana, pasti di eksternal. Kalau tayangan melejit sumber eksternal itu dari rekomendasi, yaitu bagus, atau fitur jelajah. Itulah yang harusnya kalian itu tempuh dengan traffic yang bagus. Di sini kalian ambil positifnya ya, buang negatifnya, karena ya banyak sekali sekarang ya oknum-oknum yang memanfaatkan pemula
memanfaatkan pemula untuk kepentingan pribadinya. Kepentingannya itu yang menguntungkan dia sendiri, tidak tidak apa ya, tidak perlulah gitu, bukan tidak perlu ya, tidak memikirkan apa nanti resikonya. Yang pemula ini udah habis duit, terus trafiknya itu acak-acakan, pokoknya channel ya bubar lah gitu ya. Maka dari itu kalian harus hati-hati yang namanya sumber trafiknya itu dari eksternal, karena yaitu kalau eksternal itu pasti dapat penonton itu dari cloningan Chrome. Jadi di link gitu ya, masukin di ke Chrome, nonton. Jadi satu aplikasi satu laptop itu ya bisa mencapai 100 cloning Chrome. Disitulah teman-teman ya. Maka dari itu kalian misalkan channelnya dapat beli subscriber atau jam tayang, lihat sumber trafiknya dari mana. Pasti jelek teman-teman ya kalau eksternal. Kalau misalkan lihat trafiknya itu dari rekomendasi, fitur jelajah, itu yang bagusnya. Itu yang bagus teman-teman ya, sumber trafiknya. Sekarang ya harus pinter-pinter ya pemula, jangan kalian tuh dibodoh-bodohin oleh salah satu oknum yang manis tergiur omongannya. Awalnya itu ya biasalah, yang penting kita monet dulu, baru kita itu berusaha untuk gajian. Nah salah teman-teman ya, tambah merongos mah iya, setelah dimonetisasi siapa yang nonton setelah monetisasi? Makanya kita harus pikir cerdas. Zaman sekarang itu ya zamannya banyak penipuan teman-teman ya, banyak penipuan yang iming-iming yang penting monetisasi nanti juga pasti akan gajian. Paling ya menunggu 2 bulan 3 bulan lah gitu untuk memperbaiki biar ada penonton gitu, pasti tayangan tuh kesebar. Nah apakah pemula ini pertanyaannya bisa membuat thumbnail yang menarik? Itu saja teman-teman ya, itu saja yang bisa saya sampaikan buat pemula. Oleh sebab itu kalian yang pemula jangan sekali-kali kalian itu membeli jam tayang atau kalian tuh sebar link di grup-grup Facebook atau WA. Itu sangat berbahaya teman-teman ya, sangat berbahaya untuk traffic kita nantinya. Ya itu saja teman-teman ya, semoga video ini menginspirasi kalian buat yang pemula yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya kasih tahu, yang belum tahu ya kita harus saling membantu, karena di YouTube ini kita sukses itu berkat ya viewer kita, bukan dapat kita sendiri ya. Yang saya bilang tadi, kalau misal kita di cloning Chrome-nya nonton sendiri atau sebar link, itu dapatnya itu sumber traffic itu dari eksternal. Oleh sebab itu kalian hindari yang namanya sumber traffic eksternal. Itu saja teman-teman ya, eksternal, terus playlist, terus pokoknya itulah antara dua itu ya, playlist, WhatsApp, itu kalian harus hindarin sumber trafiknya. Cek kalau misalkan kalian videonya meledak, cek trafiknya dari mana sebelum terlambat. Cek terlebih dahulu sumber trafik dari mana, siapa nonton, itulah, karena itu akan menggagalkan channel kalian atau video kalian itu akan rusak nantinya. Satu video rusak akan terbawa semua. Itulah teman-teman ya, itulah. Maka dari itu sekarang yang sudah lama-lama itu belum dapat gajian atau belum belum berkembang, itu masa-masa lampaunya itu ya itu berkat kesalahan dia sendiri. Itu saja teman-teman ya, itu saja. Kalau kita murni membuat channel YouTube, pasti insya Allah pasti akan berkembang ke depan, kemudian harinya ke depannya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ya semangat aja teman-teman, gak usah ngeluh. Ngeluh akan membuat kita down, tidak semangat.